Pernah kepikiran nggak gimana rentetan sejarah ribuan tahun lalu bisa ngebentuk apa yang dipercaya sama miliaran orang hari ini? Nah, di sesi bedah materi kali ini kita bakal langsung nyebur ke dalam analisis historisnya Dr. Bambang Nursena. Kita akan bahas persimpangan sejarah, teks, dan teologi antara kekristenan, Yudaisme, dan Islam. Ini topik yang benar-benar luar biasa kaya. Oke, ini peta jalan kita. Kita akan mulai dari akar teks yang sama, ngobrolin soal ekspektasi Mesias, konflik interpretasi, teologi perjanjian, sampai akhirnya kita akan memahami wajah keadilan ilahi dari lensa sejarah. Yuk, kita mulai. Bagian pertama, akar teks yang sama. Buat benar-benar paham cabang-cabangnya, ya kita harus mulai dari akarnya dong, yaitu teks fundamental mereka. Yang menarik banget di sini adalah teks kuno yang jadi fondasi ini sebenarnya nggak beda. Orang Yahudi dan Kristen itu benar-benar berbagi kitab suci yang sama persis. Orang Kristen menyebutnya Perjanjian Lama, nah tradisi Yahudi menyebutnya Tanah. Itu singkatan dari Taurat, Neviim atau Kitab Para Nabi, dan Ketuvim atau kumpulan tulisan. Jadi gini, perpecahan historis antara Yudaisme dan kekristenan itu sama sekali bukan gara-gara mereka punya buku yang beda. Masalahnya ada di interpretasi yang beda 180 derajat terhadap nubuat yang sama. Orang Yahudi sampai sekarang masih nunggu datangnya sang penyelamat, sementara orang Kristen yakin banget kalau Yesus itulah penggenapan dari nubuat-nubuat tersebut. Teksnya sama, maknanya yang jadi perdebatan sengit. Bagian kedua, ekspektasi tentang Mesias. Kalau teksnya persis sama, kenapa bisa pecah banget soal Yesus? Ini bawa kita ke pertanyaan soal apa sih yang sebenarnya mereka harapin dari sosok Mesias zaman dulu? Kenyataannya, masyarakat Israel kuno itu nggak cuma satu kelompok yang solid. Mereka terpecah jadi banyak sekte dengan agenda yang beda-beda. Ada kaum Saduki, kaum elit yang udah nyaman sama kekuasaan, jadi mereka malah nggak nungguin juru selamat. Terus ada kaum Zelot yang maunya revolusi angkat senjata. Beda lagi sama kaum Esseni. Mereka malah menyingkir ke padang gurun nungguin dua Mesias sekaligus, yaitu imam dan raja. Tapi buat kaum Farisi dan kebanyakan rakyat biasa waktu itu, ekspektasi mereka tuh spesifik banget. Mereka nungguin yang namanya Malka Mesyeha dalam bahasa Aram. Ini artinya raja politik. Mereka tuh bener-bener nungguin sosok pejuang militer tangguh yang bakal mimpin pemberontakan dan ngusir Romawi dari tanah mereka. Pokoknya jenderal perang deh. Kebayangan benturannya, pas Yesus datang, dia nggak bawa pedang atau mimpin pasukan militer. Dia malah nawarin kerajaan spiritual dan bilang, kerajaanku bukan dari dunia ini. Jelas aja realitas ini langsung nabrak keras ekspektasi politik mayoritas saat itu. Rakyat nunggu panglima perang, yang datang malah guru spiritual. Masuk ke bagian ketiga, konflik teks dan interpretasi. Dinamikanya jadi makin seru nih kalau kita masukin perspektif historis Islam ke dalam gambaran besar ini. Ini ngasih kita gambaran makro yang brilian banget. Gini, perdebatan Yahudi dan Kristen itu kan pada dasarnya masalah interpretasi. Bukunya sama, tapi maknanya apa? Nah, teologi Islam masuk dengan kerangka yang beda banget. Ini masalah tekstual. Dalam pandangan Islam, diyakini kalau teks asli kitab-kitab tadi udah didistorsi atau diubah seiring berjalannya waktu. Tapi kalau kita bicara dari kacamata sejarah murni yang imparsial, kita punya data yang mengejutkan. Gulungan Laut Mati di Qumran, manuskrip yang umurnya dari 100 tahun sebelum Masehi, ngebuktiin sesuatu yang gila banget. Teks kuno ini nunjukin konsistensi tekstual yang nyaris sempurna sama teks yang kita baca sekarang. Ambil contoh Kejadian 22. Teksnya benar-benar konsisten melewati ribuan tahun. Lanjut ke bagian keempat, teologi perjanjian. Kita udah bahas teksnya. Sekarang gimana sih teologi nyusun hubungan Tuhan dan manusia dari masa ke masa? Kita harus tarik garis tegas di sini. Kalau kita bicara soal filsafat ketuhanan, keyakinan kalau alam semesta ngebuktiin adanya sang pencipta, itu universal banget. Tapi teologi itu beda cerita. Teologi itu ngomongin secara spesifik tentang perjanjian atau kesepakatan historis yang dibuat antara Tuhan dan kelompok manusia yang sangat spesifik. Dalam tradisi Kristen, sejarah itu nunjukin adanya tahapan atau progresi dari perjanjian ini. Mulai dari perjanjian Nuh yang aturannya universal buat semua manusia, sampai ke perjanjian Musa. Nah, perjanjian Musa ini didesain spesifik banget, eksklusif buat bangsa Israel. Paham tahapan ini penting banget biar kita nggak nyampur aduk hukum mana yang didesain buat siapa di era yang mana. Makanya kalau ada teologi yang berusaha mutusin kekristenan dari akar Yahudinya, ini biasa disebut bidat kuno Markionisme, itu benar-benar gagal paham soal timeline sejarah. Mengutip kata-kata Paus Yohanes Paulus II waktu di Yerusalem tahun 2000, Tuhan, satukanlah saya dengan umat perjanjianmu. Intinya, kekristenan sadar betul mereka itu dicangkokkan ke dalam garis waktu sejarah umat Yahudi.
Dan akhirnya kita di bagian kelima, wajah keadilan dan belas kasih. Bagian ini bakal ngejawab paradoks besar yang sering bikin kita mikir keras. Sering kan kita ngerasa, kok Tuhan zaman dulu terkesan keras banget? Coba deh kita posisikan diri di realitas sosiopolitik saat itu. Bayangin aja, ngatur migrasi 2 juta orang, ngelewatin gurun pasir yang ganas dan mematikan. Ini kondisi bertahan hidup yang super ekstrim. Tanpa hukum positif yang tegas, komando ala militer, dan sanksi langsung, bangsa sebesar itu bisa musnah di gurun saat itu juga. Dr. Nursena punya analogi yang brilian banget buat nyelasin ini. Coba bayangin, seorang hakim yang kasih hukuman penjara yang berat banget hari ini demi keadilan, terus hakim yang sama ngasih pengampunan besoknya. Hakimnya kan tetap satu dan gak berubah. Yang beda adalah situasi historisnya, yang tentu aja butuh tindakan yudisial yang beda juga. Jadi sebenarnya, kita lagi ngelihat gambaran utuh yang multidimensi. Keadilan super ketat itu dibutuhin sama entitas negara bangsa yang lagi berjuang buat bertahan hidup. Ini kontras banget sama hukum normatif di Perjanjian Baru yang fokusnya ngomongin soal belas kasih secara universal dan ngubah hati individu, bukan lagi soal ngebangun fisik sebuah negara. Nah, buat nutup pembahasan ini, saya mau ngajak Anda mikir sejenak. Gimana pemahaman mendalam soal realitas sejarah peradaban kuno yang keras ini bisa ngubah total cara kita ngebaca teks-teks mereka di era modern. Menyelami konteks sejarahnya benar-benar bisa ngasih kita kacamata yang baru kan? Terima kasih udah ikut ngebedah topik keren ini bareng saya, dan sampai jumpa di pembahasan materi selanjutnya.